Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Jumat lagi, saudara. Yes, gak terasa lagi, saudara. Sekarang sudah hari Jumat lagi. Besok libur lagi, saudara, ya kan? Ya, kembali lagi bersama kita di dalam program Baca Kitab setiap hari. Kita sudah ada di bagian yang ke-12, saudara. Ya, program ini adalah kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Biar kita sama-sama membaca dan mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya saudara ya. Sebelum itu kita mau mulai aktivitas kita pada hari ini untuk berdoa dan membaca Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam ya Bapa. Kau juga telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Hari yang baru, hari yang luar biasa ya Tuhan. Ada berkat Tuhan yang baru, ada anugerah Tuhan yang baru, karena Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan ya Tuhan. Lanjutan dari hari yang kemarin, Tuhan memberkati pembacaan Alkitab ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Roh Kudus yang pimpin kami semua yang merenungkannya, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita hari ini di dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Yang pertama dalam perikop Abram dipanggil Allah. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, dalam perikop ini saudara, kita mau belajar Abram itu dipanggil Allah. Abram itu dipanggil Tuhan. Tapi panggilan Tuhan ini masih belum jelas, saudara. Karena di sini dia bilang
Firman Tuhan bilang di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan, saudara. Jadi Abram itu mendapat panggilan Tuhan tapi belum tahu mau kemana nih. Nah, kadang-kala dalam kehidupan kita juga dipanggil Tuhan, kadang-kala juga nggak jelas, saudara, belum tahu gitu ya kan. Dalam pekerjaan kita mau kerjaan yang mana nih yang Tuhan tunjukkan, panggilan dalam pelayanan misalnya, dalam usaha gitu kan, dalam jodoh ya kan. Jadi kalau saudara ada yang perlu jodoh, saudara berdoa sama Tuhan supaya ditunjukkan. Karena memang belum ditunjukkan, tapi yang penting kita taat dan setia saja. Seperti Abram ini hanya taat dan setia akan panggilan Allah, saudara. Dia nggak pernah nanya, kemana Tuhan, harus pergi kemana. Tapi dia hanya taat, dia hanya ikut apa yang Tuhan perintahkan. Tanda-tanda Tuhan dia ikutin saja, saudara. Makanya Abram ini kita tahu ceritanya bahwa Abram menjadi Abraham, menjadi bapak orang beriman. Dan ketika kita taat dan setia pada panggilan Tuhan, janji Tuhan luar biasa, saudara, untuk Abram. Lihat ayat 2 dan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya, saudara, Allah akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, memberkati Abram, membuat namanya masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sekarang saat ini bangsa-bangsa yang ada di dunia ini dari keturunan Abram. Dan sampai saat ini kita lihat bahwa Abraham namanya selalu masyhur, namanya selalu kita ingat, karena ada di dalam firman Tuhan. Dia menjadi berkat, walaupun dia sempat melakukan dosa perzinahan. Akhirnya yang memang ada akibatnya sampai sekarang, saudara. Kita sama sepupu kita selalu berseberangan, ya kan, selalu ribut sampai sekarang. Tapi janji Tuhan tetap digenapi akan dari Abraham ini. Bahkan di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi berkatnya ada sampai kita. Makanya di firman Tuhan berkat Abraham, saudara. Kita mendapatkan berkat Abraham. Yesus mati di kayu salib supaya dia menjadi kutuk, dan berkat Abraham itu turun ke atas manusia. Berkatnya apa? Yang ayat 3 ini, saudara. Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi kita harus menjadi berkat, jangan mengutuk-ngutukin orang. Terkutuk itu balik kepada kita, saudara. Kita harus menjadi berkat, harus memberikan kata-kata yang menjadi berkat, yang membangun, bukan yang menjatuhkan, bukan yang menghina orang, saudara. Supaya kita pun diberkati oleh Tuhan. Begitu luar biasa firman Tuhan ini. Kemudian ketika panggilan Allah itu datang kepada Abram dan ada janji-janji Tuhan, ada pihak dari Abram yang dia lakukan, yaitu apa? Dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan. Dia selalu mau dekat dengan Tuhan. Di ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke gunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, kita harus terus mendirikan mezbah bagi Tuhan.
terus berdoa, terus membaca firman Tuhan, mengerti kehendak Tuhan seperti yang kita saat ini kita lakukan, saudara. Kita mau mendekat sama Tuhan, jangan mau berkatnya aja ya kan. Tuhan berkati aku, tapi baca firman Tuhan, menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan gak mau. Jadi kita harus juga mendirikan mesbah bagi Tuhan, memuji Tuhan, menyembah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, saudara, dalam kehidupan kita. Kita lanjut ya. Ayat 10 berjudul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi, bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Nah, saudara, Abram pergi ke Mesir ketika kelaparan timbul di negeri itu. Dia pergi sebagai seorang asing karena dia mencari makanan, karena nggak ada di situ kelaparan. Nah, di sini lihat Abram itu takut dibunuh, saudara, kalau mengaku Sarai istrinya. Jadi asumsi Abram kalau dia mengaku sebagai suaminya, dia akan dibunuh, saudara. Lihat, Abram saja bisa berbohong, padahal dia tahu pernyataan Tuhan secara sempurna. Kenapa dia gak jujur aja, ya kan? Pasti kan Tuhan akan tolong. Tapi dia berbohong bahwa Sarai itu adiknya. Akhirnya orang Mesir itu membawa ke Firaun. Firaun itu raja orang Mesir ya, saudara. Jadi Firaun itu bukan nama, tapi itu jabatan untuk raja Mesir. Nah, jadi karena dia sebagai raja, apapun bisa gitu ya kan. Bagi zaman sekarang dia bilang, wah dia mah sultan ya, sultan. Bebas ya kan, mau ngapain aja bebas. Sultan saat ini adalah banyak duit, saudara. Jadi bebas gitu ya kan. Tapi itulah, manusia itu memang serakah. Dia melihat, Firaun ini melihat wanita cantik, langsung ingin dijadikan istri, saudara. Makanya hati-hati ketika kita mendapatkan berkat yang lebih, keuangan yang lebih. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang berbuat dosa, kekejian bagi Allah. Seperti Firaun ini, akhirnya Tuhan mendatangkan tulah.
Dan Firaun tahu, saudara, ketika tulah itu tertimpa, dia tahu ternyata akhirnya bahwa dia tahu bahwa itu adalah istrinya Abram, bukan adiknya. Dan ketika tahu, lihat saudara, di luar ekspektasi dari Abram sebenarnya. Kenapa Abram nggak dibunuh kok gitu ya kan? Abram cuman akhirnya diusir, disuruh pergi. Padahal kan tadi asumsi Abram adalah akan dibunuh ketika dia tahu istrinya. Ternyata enggak, saudara. Jadi jangan sampai hidup kita penuh asumsi-asumsi yang gak jelas, padahal yang belum tentu kebenarannya, saudara. Jadi kita harus percaya sama Tuhan saja. Kita harus jujur dalam pekerjaan, kita harus jujur dalam usaha, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam apapun kita harus jujur. Memang awalnya orang jujur itu selalu kelihatannya ditindas, selalu sepertinya tidak dianggap, saudara. Tapi ingat, Tuhan akan memberikan berkat-Nya pada waktu yang tepat. Seperti Abram ini, saudara. Dia berbohong kepada Firaun, akhirnya dia kena sendiri, akhirnya diusir oleh Firaun. Nah, kita belajar, saudara, di dalam 2 perikop ini, bahwa Abram saja yang selalu taat dan setia bisa berbohong. Apalagi kita, saudara. Mari kita berjuang untuk hidup selalu jujur, hidup selalu dalam panggilan Tuhan, tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus, saudara. Jangan kita asumsi-asumsi sendiri, pikiran-pikiran sendiri. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui orang-orang di sekitar kita. Mungkin Tuhan bisa pakai, apapun keadaannya juga Tuhan juga bisa pakai, saudara. Haleluya. Demikian renungan kita pada hari ini, saudara. Biar kita tetap taat dan setia akan panggilan Tuhan, dan jangan asumsi-asumsi yang negatif. Kita tetap berpegang kepada kehendak Tuhan, kepada firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami masing-masing, bertumbuh, berbuah. Dan kami akhirnya percaya, Tuhan, jika kami taat dan setia, Engkau akan selalu memberikan berkat-Nya, Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau selalu memberikan hal-hal dahsyat, mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat, kami mau belajar setiap hari datang kepadamu, memberikan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, agar kami kuat, iman kami terus bertumbuh, iman kami terus kuat dalam Engkau, ya Tuhan. Berkati kami pada hari ini, yang bekerja, yang usaha, Tuhan Yesus memberkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Yang kuliah, yang sekolah, Tuhan berkati kami agar memberikan kepintaran, kecerdasan buat kami, agar kami dapat berprestasi di masing-masing kami, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Yang ibu rumah tangga, yang apapun kegiatan kami pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ajar kami untuk selalu menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, membawa damai, membawa sukacita dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, saudara, sudah bersama dengan kita merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika belum subscribe, boleh di subscribe, yang boleh di like dan di share buat teman-teman saudara-saudara kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.